Ya, di sini saya bernama Kentus Romaganda Manulang. Di sini saya akan menjelaskan suatu perusahaan yang bernama Do Rental. Bisa kita lihat di sini ada saldo awal tahun perusahaan Indo Rental. Dan di sini juga terdapat beberapa transaksi yang harus kita bahas. Oke, kita lanjut di transaksi pertama pada tanggal 3 Januari 2006. Diterima jasa penyewaan kendaraan untuk PT Pelangi senilai 45 juta. Banyak 8 juta telah dibayar tunai, sisanya belum dibayar. Ya, kita masuk ke jurnal umum. Pertama itu kas. Di sini sudah muncul transaksi pada tanggal 3 Januari 2006, yaitu kas pada debit sebesar 8 juta, piutang usaha pada debit sebesar 37 juta, dan pendapatan jasa pada kredit 45 juta. Lanjut di transaksi kedua, yaitu pada tanggal 6 Januari 2006, diterima jasa penyewaan bus untuk PT ABC senilai 40 juta dibayar tunai. Masuk sini kita buat dulu. Oke, sini sudah terlihat bahwasannya kas terdapat di debit sebesar 40 juta dan pendapatan jasa di kredit sebesar 40 juta. Lanjut pada transaksi ketiga, yaitu pada tanggal 10 Januari 2006, diterima pelunasan piutang dari PT Duta Niaga sebesar 16 juta. Pada jurnal transaksinya. Oke, di sini bisa dilihat kas pada debit sebesar 16 juta terhadap piutang usaha di kredit sebesar 16 juta. Pada transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 13 Januari 2006, dibayar utang usaha ke toko Formula sebesar 19 juta. Buat jurnal transaksinya lagi. Bisa dilihat di sini, utang usaha di debit sebesar 19 juta terhadap kas di kredit sebesar 19 juta. Masuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 15 Januari 2006, dibayar beban BBM atau bensin solar oli sebesar 6.200.000 tunai. Kita masuk pada jurnalnya. Oke, di sini sudah terlihat beban BBM di debit sebesar 6.200.000 terhadap kas di kredit sebesar 6.200.000. Masuk transaksi selanjutnya, dibayar tunai pada tanggal 17 Januari 2006, dibayar tunai beban perbaikan kendaraan sebesar 4.600.000. Oke, di sini beban perbaikan kendaraan di debit 4.600.000 terhadap kas 4.600.000 di kredit. Kita masuk transaksi selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2006, dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 4.600.000 tunai. Ya, sinilah beban listrik, air, dan telepon di debit terhadap kas di kredit sebesar 6
sebesar 4.600.000. Masuk transaksi selanjutnya tanggal 22 Januari 2006, Marcelino menarik uang perusahaan sebesar 22 juta untuk renovasi rumah pribadinya. Ini dia jurnalnya, yaitu prepay Marcelino di debit sebesar 22 juta terhadap kas di kredit sebesar 22 juta. Transaksi selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2006 dibayar gaji pegawai sebesar 6.500.000 tunai. Ini dia jurnalnya, yaitu beban gaji di debit sebesar 6.500.000 terhadap kas di kredit sebesar 6.500.000. Transaksi terakhir yaitu pada tanggal 2 Januari 2006 dibayar beban bunga bank sebesar 4.800.000 tunai. Ini dia jurnalnya, yaitu beban bunga bank di debit sebesar 4.800.000 terhadap kas di kredit sebesar 4.800.000. Begitulah untuk transaksi soal jurnal umum. Informasi lain yang diberikan akuntan pada akhir bulan Januari 2006 adalah sebagai berikut. Jurnal penyesuaiannya. Beban penyusutan kendaraan bulan Januari 2006 sebesar 6 juta yang perlu disesuaikan, yaitu beban penyusutan kendaraan di debit sebesar 6 juta terhadap akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar 6 juta. Pada penyusutan selanjutnya, yaitu beban penyusutan peralatan kantor bulan Januari 2006 sebesar 1.600.000. Ini dia jurnal penyesuaiannya, yaitu beban penyusutan peralatan kantor di debit sebesar 6 juta sebesar 1.600.000 terhadap akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit sebesar 1.600.000. Sewa kantor bulan Januari 2006 sebesar 6.500.000. Ini dia jurnal penyesuaiannya, yaitu beban sewa kantor di debit sebesar 6.500.000 terhadap sewa kantor dibayar di muka di kredit sebesar 6.500.000. Oke, masuk ke penyesuaian terakhir, yaitu ini ada perlengkapan kantor yang tersisa di akhir bulan Januari 2006 sebesar 20 juta. Sebesar 20.500.000. Kita lihat saldo awal perlengkapan kantor sebesar 22 juta dan di akhir tahun sebesar 20.500.000, yaitu terdapat selisih 1.500.000. Jurnalnya, beban perlengkapan kantor di debit sebesar 1.500.000 terhadap perlengkapan kantor di kredit sebesar 1.500.000. Oke, kita masuk ke bagian buku besar. Di sini ada buku besar kas, yaitu saldo awal kas sebesar 162 juta. Terdapat pada soal, yaitu ini 162 juta. Pada transaksi yang pertama, yaitu penerimaan piutang PT Pelangi di debit sebesar 8 juta, menambah kas menjadi 170 juta. Penerimaan jasa PT ABC 40 juta, menambah saldo menjadi 210 juta.
Pelunasan piutang PT Duta Niaga sebesar 16 juta di debit menambah saldo menjadi 226 juta. Tanggal 13 bulan 1 2006, pembayaran utang usaha di kredit yaitu menjadi pengurang, saldo saldo akhirnya menjadi 207 juta. Masuk pada tanggal 15, pembayaran BBM mengurang atau terdapat di kredit menjadikan saldo 200 juta 800.000. Pada tanggal 17, pembayaran perbaikan kendaraan mengurang saldo yaitu sebesar 4.600.000 menjadikan saldo 196.200.000. Pembayaran listrik, air, dan telepon itu terdapat di kredit sebesar 4.600.000 menjadikan saldo sebesar 190.600.000. Tanggal 22 Januari 2006 yaitu Uripe Marcelina sebesar 22 juta di kredit. Jadi pengurang saldo dan saldo akhirnya menjadi 169.600.000. Tanggal 28, pembayaran gaji terdapat di kredit sebesar 6 juta 500 menjadikan saldo tersisa 163.100.000. Tanggal 29, pembayaran bunga bank sebesar 4.800.000 di kredit menjadikan saldo tersisa 158.300.000. Pada tanggal 31, saldo akhir menjadi 64 juta saldo akhir kas. Kita lanjut kita masuk ke tahap selanjutnya itu buku besar piutang usaha. Saldo awalnya ada soal yaitu 26 juta. Saya sini 26 juta saldo awalnya masuk pada tanggal 3 Januari 2006. Pendapatan jasa PT Pelangi di debit 37 juta, menambah saldo menjadi 63 juta. Tanggal 10, pelunasan PT Duta Niaga di kredit sebesar 16 juta mengurangi saldo menjadi 47 juta. Masuk buku besar selanjutnya yaitu bank usaha. Ya, di sini terdapat saldo 90 juta yaitu kita ambil dari soal. Saya lihat sini utang usaha 90 juta. Kita masuk pada tanggal 3 Januari 2006. Pelunasan utang usaha sebesar 19 juta di debit menambahkan menjadikan mengurangi saldo sebesar 71 juta. Masuk buku besar selanjutnya yaitu utang bank. Saldo awalnya 600 juta bisa kita ambil dari soal. Selanjutnya buku besar pendapatan jasa. Di sini pada tanggal 3 Januari 2006 jasa dari PT Pelangi dikredit 45 juta menjadikan saldo pendapatan jasa 45 juta. Pada tanggal 6-nya jasa dari PT ABC dikredit 40 juta menambahkan saldonya menjadi 85 juta.
Bisa selanjutnya itu besar beban BBM. Itu pembelian BBM 6.200.000 menjadikan saldonya 6.200.000. Besar selanjutnya itu beban perbaikan kendaraan. Jadi lihat pada tanggal 17 Januari perbaikan kendaraan di debit 4.600.000 menjadikan saldo 4.600.000. Masuk buku besar selanjutnya itu beban listrik, air, dan telepon. Pada tanggal 19 Januari 2006 pembayaran listrik air di debit 4.600.000 menjadikan saldo yaitu 4.600.000. Begitulah buku besar pada PT Indro Rentak. Oke. Di sini kita lanjut di neraca lajur. Ya, kita buat dulu bagannya seperti ini, yaitu ada nama akun, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Yang ada di akun ini yaitu yang terdapat pada soal dan transaksi-transaksi yang terjadi, kas, hitung usaha, dan yang lain-lain. Kita masuk ke kas, bisa kita lihat sini, saldo sebelum penyesuaian di kas, neraca setelah penyesuaian di kas, dan ada juga di neraca, yaitu sebesar 64 juta. Kepada pengusaha, bidang usaha terdapat pada neraca setelah penyesuaian dan yaitu sebesar 47 juta. Dan saldo sebelum penyesuaiannya juga sebesar 47 juta, termasuk terhadap perlengkapan kantor. Yaitu saldo awalnya itu 22 juta, terdapat penyesuaian sebesar 1.500.000 dan saldonya setelah penyesuaian 20.500.000. Begitu juga di neraca 20.500.000. Termasuk di sewa dibayar di muka. Jadi kita lihat sini saldo awalnya itu 85 juta, terdapat penyesuaian sebesar 6.500.000 dan bersaldo setelah penyesuaian yaitu sebesar 78.500.000. Begitu juga di neraca. Kita masuk peralatan kantor. Yaitu saldo awalnya sebesar 65 juta, tidak ada penyesuaian. Kita masuk akumulasi penyusutan peralatan kantor. Yaitu terdapat saldo sebelum penyesuaian di kredit sebesar 15 juta dan terjadi penyesuaian sebesar 1.600.000 di kredit dan menambah saldo menjadi 16.500.000 setelah penyesuaian. Kita masuk kendaraan, akun kendaraan. Saldo awal, saldo awalnya yaitu sebesar 1.600.000.000, tidak ada penyesuaian. Ya, kita masuk akun selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan kendaraan. Yaitu saldo awalnya di kredit sebesar 300 juta,
terjadi penyesuaian sebesar 6 juta, dikredit menambahkan saldo setelah penyesuaian yaitu sebesar menjadi 306 juta. Kita masuk ke akun selanjutnya yaitu utang usaha, yaitu saldo awalnya dikredit sebelum penyesuaian sebesar 90 juta, tidak ada terjadi penyesuaian. Masuk akun selanjutnya yaitu utang bank. Utang bank, neraca saldo sebelum penyesuaiannya sebesar 600 juta dikredit, tidak ada penyesuaian. Oh, seru. Oke, kita lanjut pada modal Marcelino. Bisa kita lihat sini, saldo awalnya dikredit sebesar 950 juta, tidak ada terjadi penyesuaian. Kita masuk akun selanjutnya itu pendapatan jasa, itu saldo awalnya dikredit sebesar 85 juta, tidak ada terjadi penyesuaian. Masuk pada akun beban sewa kantor, ini adalah akun yang terjadi pada jurnal penyesuaian, yaitu sebesar 6.500.000. Masuk juga ke akun selanjutnya itu beban penyusutan kendaraan sebesar 6 juta yang terdapat pada jurnal penyesuaian. Selanjutnya itu beban penyusutan kantor sebesar 1.600.000 yang terjadi pada jurnal penyesuaian. Selanjutnya itu dan perlengkapan kantor terjadi pada jurnal penyesuaian sebesar 1.500.000. Masuk ke akun beban BBM itu sebesar 6.200.000 yang terjadi pada jurnal penyesuaian. Masuk beban bahkan kendaraan itu sebesar 4.600.000 terjadi pada jurnal penyesuaian. Begitu juga beban listrik air dan telepon. Akun beban listrik air dan telepon sebesar 4.600.000. Akun beban gaji sebesar 6.500.000. Dan akun terakhir yaitu beban bunga bank sebesar 4.800.000. Begitulah untuk neraca lajur pada PT rental. Kita lanjut pada laporan rugi.
Jadi kita lihat sini yang di neraca lajur di laba rugi dimulai dari akun pendapatan jasa sampai akun beban bunga BEN. Kita pindahkan ke sheet laporan laba rugi. Ini dia hasilnya setelah kita pindahkan. Itu 85 juta pada pendapatan jasa dikurang 40 42 juta 300 dikurang beban yang terjadi yang itu menghasilkan laba bersih sebesar 42 juta 700. Begitulah untuk laporan laba rugi Indorental. Kita lanjut pada sheet selanjutnya itu laporan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas periode 31 Januari 2006, saldo awal Marcelino sebesar 955 juta yang terdapat pada soal. Saya kita lihat sini modal Marcelino yang kita ambil dari laba bersihnya itu sebesar 42 juta 700, yaitu kita ambil dari laporan laba rugi, kita pindahkan ke sini, dan PP Marcelino sebesar 22 juta terdapat pada transaksi pada tanggal 22 Januari 2006. Marcelino menarik uang perusahaan sebesar 22 juta untuk renovasi rumah pribadinya. 95 juta 955 juta ditambah 42 juta 700 dikurang 22 juta menghasilkan saldo akhir Marcelino sebesar 975 juta 700 ribu. Gitu untuk laporan perubahan ekuitas pada PT Indo Rental. Oke, kita lanjut pada laporan keuangan selanjutnya itu neraca. Ya, neraca yang di sini kita ambil dari neraca lajur pada bagian yang ini. Kita pintakan semua buat sheet baru yaitu neraca. Ya, beginilah neraca periode 31 Januari 2006 pada perusahaan Indo Rental. Jadi kita lihat sini terdapat kas sebesar 64 juta pada debit, piutang usaha sebesar 47 juta, perlengkapan kantor 20 juta 500, sewa di Bali Muka 78 juta 500, kendaraan 1 miliar 600 juta, dan peralatan kantor 65 juta. Inilah yang ada di debit menghasilkan total atau saldo akhirnya sebesar 1 miliar 875 juta. Begitu juga untuk akun-akun yang ada di kredit seperti akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 306 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 16 juta 600, utang bank sebesar 90 juta, utang usaha sebesar 90 juta, utang bank sebesar 600 juta, modal Marcelino sebesar 975 juta 700 yang menghasilkan saldo akhir bagian kredit sebesar 1 miliar 875 juta. Ya, inilah siklus siklus akuntansi yang terjadi pada perusahaan Indo Rental. Sekian dan terima kasih.